Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara favorit kita yaitu ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Buat sahabat Asifa di rumah, hari ini istimewa nih bagi saya kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Bojong. Masya Allah. Ustadz Fatur, sehat Ustadz? Alhamdulillah Pak Fauzi. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah Pak Fauzi. Sejauh ini masih lancar lah. Masih lancar. Ada godaan yang terlalu bagaimana? Gimana kalau Pak Fauzi gimana? Oh, alhamdulillah lancar. Insya Allah mudah-mudahan terus meningkat. Amin, amin, Insya Allah. Ya. Baik sahabat Asifa di rumah, hari ini saya bersama Ustadz Fatur akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu menghidupkan sunnah Nabi di bulan Syawal. Nah, nanti akan kita gali informasi dari Ustadz Fatur dan juga pengalamannya tentang bagaimana cara menghidupkan sunnah Nabi di bulan Syawal. Ustadz, nih ya. Oke, gimana Ji? Kita kan di bulan Ramadan nih, misalkan sudah lewat, sudah kita lalui bersama. Nah, adalah bulan-bulan yang selalu kita nantikan ya. Dan salah satunya setelah bulan Ramadan, bulan Syawal ini adalah bulan yang mungkin kita kan sangat spesial lah. Betul sekali, karena kan di 1 Syawal itu Hari Raya Idul Fitri, sangat istimewa bagi umat Islam. Nah Ustadz, menurut Ustadz ya, makna bulan Syawal itu apa bagi Ustadz? Bagi saya, sebelumnya gini teman-teman. Jadi sebenarnya asal kata Syawal itu adalah kan peningkatan ya Pak Fauzi. Jadi yang biasanya rutinitas kita ketika Ramadan itu kan kita, wah ibadah kita sangat gencar, baca Quran kita segala macam banyak gencar nih. Nah ini hati-hati nih di bulan Syawal ini sebenarnya kita harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Karena asal kata bulan Syawal ini peningkatan, banyak orang-orang mayoritas dari kita Indonesia ini menganggap di bulan Syawal ini, oh saya sudah terbebas nih dari kewajiban berpuasa 30 hari. Itu. Jadi bulan Ramadan merasa terkekang gitu ya? Betul. Dari situ. Kadang kita berpikir ya, bulan Syawal ini udah bebas nih saya nih, udah bisa ini, udah bisa. Padahal enggak. Jadi di bulan Syawal itu asal katanya dan arti katanya adalah peningkatan, bahwasanya yang mana Rasul pun banyak mengerjakan sunnah-sunnah di bulan ini, gitu. Ya salah satunya dia menikahkan Sayyidatun Aisyah, gitu. Nah jadi makanya untuk itu untuk kita sebagai orang Islam, umat Islam, bukan malah kita harus ya senang-senang boleh euforia Idul Fitri, haru gitu, silaturahmi kesana kesini boleh, tapi ya di silaturahmi itu juga jangan lupa loh, ini kita udah masuk bulan Syawal nih, bulan yang peningkatan ini, bulan yang spesial banget nih, silaturahmi tapi sholat zuhurnya lupa kan, percuma dong 30 harinya. Begitu. Jadi yang harus kita pantau adalah ini bagaimana kebiasaan baik saya yang dulu saya lakukan ketika 30 hari Ramadan, menahan lapar, haus, dahaga sampai kita malamnya kita hajar mengaji, taraweh. Masya Allah kan itu amal kita tuh udah numpuk banget kan. Nah di bulan Syawal ini kita jangan mau kalah, peningkatan terus gitu, peningkatan terus. Maka ya saya sarankan di bulan Syawal ini alangkah baiknya teman-teman semua penikmat terasku ini kita saling menjaga apa, stabilitas iman kita gitu, karena al imanu yazidu wa yanqus. Umat muslim itu imannya kadang naik kadang turun, bahkan kadang ya kita kalau misalkan lagi seneng kita wah ibadah nih, seneng ibadah ke masjid, euforia apa, kadang ya berlebihan gitu. Berlebihan pun tidak boleh, karena Allah suka yang cukup. Allah itu tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Allah itu selalu cukup. Pokoknya pas-pas aja ya. Pas aja gitu Pak Fauzi. Oke, ini menarik nih. Emang kebanyakan kita menganggap bulan Ramadan tuh bulan seolah-olah gini ya. Seolah-olah kita tuh menganggap Allah tuh hanya ada di bulan Ramadan. Nah, makanya ketika bulan Ramadan kita beribadah gitu kan, sholat nggak ketinggalan, tepat waktu, dan kita banyak-banyakin sedekah gitu. Tapi selepas bulan Ramadan justru hilang gitu amal-amal itu kan. Jadi kayak istilahnya bulan Ramadan itu sebenarnya bukan bulan untuk mengumpulkan amal, tapi adalah bulan supaya kita terbiasa dengan amal-amal kita. Justru melatih kita supaya disiplin untuk beramal. Nah tadi menarik Ustadz, bagaimana nih kalau Ustadz sendiri ya, ketika selesai di bulan Ramadan, tadi kan kata Ustadz iman naik turun ya. Sebelum kita ke sunnah-sunnahnya nih, cara menjaga stabilitas iman itu versi Ustadz lah yang Ustadz lakuin. Kalau biasa versi saya Pak Fauzi, ini saya lakukan ini di bulan Ramadan, yang mana kebetulan saya masih ya kita aktif lah setiap hari ya. Kalau orang-orang yang mungkin ya kerja atau gak kerja pun setiap hari memang harus diisi kesibukan di bulan Ramadan tuh dengan amalan-amalan soleh, yang mana
dia menyibukkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang soleh gitu. Bahkan setiap Jumat pun kita diingetin dari khotib Jumat itu, gitu. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun. Jadi untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa makanya ada di bulan Ramadan ini pembiasaan kita 30 hari kita menahan lapar, haus, dahaga segala macam. Karena pertama di bulan Ramadan ini enak-enaknya kita puasa, Pak Fauji. Saya bilang kenapa harus la'allakum tattaqun? Karena setan ini kan dibelenggu, nggak ada kesempatan kita dong untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi sebenarnya bukan pada Allah itu ada hanya di bulan Ramadan saja. Nah, itu dia. Gitu. Dan untuk menjaga stabilitas iman tadi ya mungkin dengan kita menyibukkan diri, melakukan ibadah-ibadah yang wajib, sunnah gitu. Begitupun ya kita menjaga gitu diri kita daripada perbuatan keji, mungkar, walaupun dosa lah itu. Dan juga dosa lah. Gitu Pak Fauji kurang lebihnya. Nah, berarti kan gini ya, kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu, kalau masih enggak ibadah juga, wah. Iya, saya punya cerita ini Pak Fauji. Ini ada teman saya nih tadi, baru saya ketemu nih tadi siang gitu kan. Aktivitas lah saya di kampus, nggak lama, bro, sholat ayo. Oh iya silakan duluan saja gitu. Nggak lama saya ketemu lagi di kelas. Aduh, kok baru saya tadi jam 7-an, jam 8-an, kok sudah lapar ya gitu. Dia ngajak teman depan saya, kan kedengeran sama kuping saya gitu kan. Ayo nih mokel enak, bahasanya mohon maaf mungkin kita bilangnya membatalkan puasa lah gitu. Saya bingung gitu kan, ini setan udah dibelenggu nih, ini kenapa copot satu? Saya bilang gitu kan, kenapa copot satu gitu kan? Kita kan kadang bertanya-tanya. Nah itulah makanya kenapa pengendalian diri gitu. Puasa itu menjadi kita pengendalian diri, melatih diri gitu. Makanya setelah berpuasa itu kan ada lagunya, setelah berpuasa 1 bulan lamanya gitu. Dan ada artinya juga, semoga para pemimpin rakyatnya hidup terjamin, makmur terjamin. Betul tidak? Makmur terjamin karena apa? Karena pengendalian diri kita. Banyak kadang kita diuji kayak kita nggak punya harta gitu, tapi ada yang orang punya harta belum tentu itu menjadi anugerah buat dia. Begitu Pak Fauji. Kadang ya kita tidak bisa mengendalikan diri kita di situ karena mungkin setan dibelenggu, tapi diri kita dengan kebiasaan kita di sebelum bulan Ramadan itu jelek. Jadi ya susah gitu mengendalikan. Jadi bulan Ramadan ini nggak usah nyalain setan lagi. Jangan nyalain setan. Setannya diri kita sendiri. Bahkan kata Rasul aja, asli nafsaka yasluh lakanas gitu kan. Periksalah dirimu sebelum kamu menyalahi yang lain. Betul. Jadi setan dibelenggu, nggak usah nyalain setan lagi nih. Betul. Kasihan ya. Salah katanya begitu kan. Ya itu. Oke Ustaz nih, mungkin sahabat Asyifa di rumah nih, mungkin ada yang belum tahu ya. Sunnah-sunnah di bulan Syawal itu ada apa aja sih Ustaz? Sebenarnya cukup banyak Pak Fauji. Kalau saya sebutin satu-satu mungkin sampai maghrib, sampai buka puasa nanti nggak selesai gitu. Nah ini salah satunya nih, saya sudah punya sumbernya ini. Nah jadi kata Allah itu yang pertama adalah puasa Syawal. Nah puasa Syawal ini Pak Fauzi, tapi sebelum puasa Syawal ini sebenarnya kan bulan Syawal ini masuknya Idul Fitri ya. Nah salah satunya silaturahmi itu menjadi ya mungkin bisa jadi sunnah Nabi gitu kan. Sunnah Nabi silaturahim dulu. Silaturahim perpanjang umur lah gitu. Intinya panjang umur. Dan yang kedua adalah puasa Syawal teman-teman semua. Nah jadi ada yang dari riwayat berkata seperti ini Pak Fauji. Man shauma Ramadan suma'at bahu sita min Syawal kana saumuddar. Siapa yang berpuasa Ramadan selama 1 bulan lalu ia ikuti dengan 6 hari dia puasa Syawal, maka pahalanya sama seperti dia mengerjakan 1 tahun puasa penuh. Bayangkan Pak Fauji pernah puasa 1 tahun penuh? Belum dong. Nah, belum tentu kuat kita. Belum tentu kuat. Maka dari itu, gitu kan. Jadi puasa Syawal ini juga bisa menjadi alternatif bagi para ibu-ibu yang bocor di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Imam Zakaria berkata, siapa yang puasa di bulan Syawal, maka dia dapatkan pahala puasa Syawalnya. Sorry, saya ulangi sekali lagi. Imam Zakaria berkata, siapa yang berpuasa di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa Syawalnya. Ya, apa maksudnya ini Pak Fauzi? Maksudnya seperti ini. Jadi, ketika misalkan kita punya bocor nih Pak Fauzi di bulan puasa, ada berapa hari nih? Misalkan kurang dari 6 hari atau kurang dari
ya mungkin 7 hari atau berapa hari kita berpuasa selama kita bulan Syawal, itu kita dapat juga puasa bulan Syawalnya itu, pahala puasa Syawal itu kita dapat karena juga. niatnya itu ya. Karena niatnya, niat mengkodo aja kita dapat pahala puasa Syawal. Apalagi ditambah mungkin dia kena juga di hari Senin puasanya. Betul. Luar biasa, 3 puasa itu dapat pahalanya. Iya, pahala puasa Senin, Syawal, mengkodo puasa. Mengkodo puasa, Allah itu nggak pelit teman-teman. Makanya, aduh ini kebangetan banget ini momen-momen Syawal dan Ramadan ini, 2 bulan yang sangat aduh agung banget deh, sangat ini kesempatan kita loh untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas diri kita, begitu loh. Begitu Pak Fauzi kurang lebihnya. Kayaknya ada yang kurang satu nih. Apa tadi sebelum menikah? Oh iya betul, saya lupa kawan-kawan. Jadi sebenarnya ini sunnah di bulan Syawal ini, salah satunya mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, gitu. Teman-teman di rumah ada yang belum tahu. Salah satunya adalah berkeluarga, gitu. Ini kalau bicara berkeluarga ini memang momen-momen Lebaran ini agak sedikit riskan ya, gitu. Karena mungkin bagi kita yang mungkin sudah menginjak masa-masa yang produktif untuk menikah, masa-masa yang udah efektif untuk menikah, kadang kita berpikir menjadi tuntutan, kapan nikah Pak Uji gitu, kapan nikah Pak Fatur gitu. Baru keluar Ramadan ya. Baru keluar Ramadan gitu, baru minta maaf tadi 5 menit gitu kan. Sampai di rumah ketemu dia minta maaf, nanya kapan nikah. Wah, dan kau juga hati-hati itu. Tapi lebih pas lagi di bulan Syawal langsung nikah nih. Di bulan Syawal langsung nikah, karena memang dulu tradisinya ternyata Pak Fauzi, setelah saya cari-cari sumber, itu dulu itu di bulan Syawal itu jadi bukan diharamkan ya, sebenarnya Allah tidak mengharamkan, tapi ini menjadi tradisi Arab jahiliyah. Dulu itu Arab jahiliyah itu menganggap menikah di bulan Syawal itu menjadi petaka, menjadi sial. Ya. Padahal ya faktanya Nabi Muhammad SAW dia menikahkan Sayyidina ya, mungkin Nabi itu Nabi itu kayak membantah fakta itu, membantah yang tadi Arab jahiliyah dengan praktek langsung gitu. Dengan praktek langsung. Iya, buktinya nggak ada nih. Buktinya nggak ada. Begitu kan buktinya ya, sekarang alhamdulillah tetangga saya nikah bulan Syawal ya kaya-kaya aja, nggak pernah ngemis beras, nggak ada gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya kadang itu di masyarakat kita yang masih berkurang ya tentang pengetahuan seperti itu. Kadang ada kata ini nggak boleh nih, kata itu nggak boleh nih, tapi dia tidak mencari sumbernya. Betul. Harusnya sumber Islam tadi ya dicontohin oleh Nabi langsung. Harus dikaji ulang. Bener gak nih bulan Syawal gue nggak boleh nikah nih, saya nggak boleh nikah nih, gitu Pak Fauzi. Jadi kapan Ustadz? Aduh, kalau intinya kalau saya sebenarnya ketika ada orang ini mungkin tips ya buat teman-teman semua. Kalau ada yang nanya kapan nikah, insya Allah gitu, dengan waktu yang Allah tentukan. Karena kenapa? Kalau Allah yang sudah tentukan, dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Betul. Dia pasti pas gitu. Bisa jadi mungkin Anda belum menikah saat ini karena apa? Karena kualitas diri Anda dan pasangan Anda itu belum sama. Begitu. Karena Allah menciptakan bumi dan langit gitu berserta segala ciptaannya itu berpasang-pasangan gitu. Betul. Kadang filosofi kita gini Pak Fauzi, ada seorang laki-laki bertemu dengan perempuannya gitu. Seorang laki-laki ini beriman, tapi perempuannya tidak beriman. Bukan tidak beriman ya, bukan tidak saleh lah, kurang soleh lah, kurang soleha. Kita berpikir kayaknya dia bukan level saya deh. Padahal kan enggak. Sebagai laki-laki tanggung jawab kita adalah menaikkan derajat perempuan. Beda halnya ketika perempuannya di atas kita, maka kita yang harus menyesuaikan kedudukannya dengan perempuan tersebut. Begitu. Karena kenapa? Tanggung jawab laki-laki ketika dia berakad, ars itu bergetar. Tanggung jawab pun pindah. Seperti itu Pak Fauzi. Jadi bahas nikah ini kita kawan-kawan ya, Insya Allah. Oke, makin menarik ya. Oke, jadi sahabat Asifah di rumah tadi ya, sunnah-sunnahnya banyak. Yang pertama silaturahim tadi. Memang di bulan Syawal ini ya pasti kita silaturahim dengan keluarga yang tadi jarang ketemu atau ketemunya cuman ya momen-momen Syawal inilah kita silaturahim dengan keluarga yang jauh, tempat tinggalnya, mudik. Nah, itu kan salah satunya. Dan yang kedua tadi puasa ya. Dari puasa kita harus bisa lah minimal dapat tadi pahala yang saya sampaikan kan 1 tahun ya, ibaratnya kayak 1 tahun berpuasa. Ini luar biasa gitu. Jangan sampai kita mensia-siakan ini. Dan terakhir tadi menikah. Jadi buat teman-teman yang punya niat menikah, bersabar. Enggak ya, di bulan Syawal itu sunnah maksudnya gitu. Sunnah. Gitu. Oke, Ustaz, mungkin ya kayak karena durasi kita nggak bisa ngomong panjang lebar nih ya. Oke, mungkin terakhirnya ya pesan-pesan buat sahabat Asifah supaya bulan Syawal ini
bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Pesan saya untuk warga-warga yang menyaksikan terasku ya, untuk warga-warga yang menyaksikan terasku, tetap optimis, tetap yakin terhadap diri kita sendiri, dan pertahankan keimanan kita yang sudah kita bangun sejak awal Ramadan sampai nanti kita menyambut Syawal. Karena kenapa? Karena Allah itu paling suka dengan hambanya yang selalu mendekat kepadanya. Maka ketahuilah teman-teman semua, ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka setan itu menangis karena kegagalannya menggoda anak Adam. Seperti itu aja. Jaga selalu imannya, fokus optimis, dan lanjutkan hal-hal baik ke depannya. Semoga lebih cemerlang, lebih produktif, dan semakin jaya. Merdeka. Oke, dan sahabat Asyifa di rumah, jadi keberhasilan Ramadan itu bukan seberapa banyak amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi keberhasilan bulan Ramadan itu ketika selesai bulan Ramadan, sejauh mana kita bisa konsisten istiqomah dengan amalan-amalan kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Siap, Pak Fauzi. Mudah-mudahan hadir terus di SQ Podcast ini ya. Amin. Siap, tahun depan kita undang lagi. Ya. Oke, sahabat Asyifa di rumah, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton ISQ Podcast pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dari kami cukup sekian, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.